Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sedang jalan-jalan di salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Ambon, yaitu air terjun Talaga Pane. Oke, sedikit sudah bisa dilihat. Ini jaraknya sekitar 15-30 menit dari pusat Kota Ambon. Setelah itu nantinya akan berjalan kaki menuju lokasi air terjunnya. Jadi berjalan kaki sekitar 15-30 menit juga. Oke, jadi ini adalah air terjun Talaga Pane. Sambil menikmati suasana air terjun yang ada di sini, saya ingin ajak teman-teman untuk pengenalan dasar komputer. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dan subscribe. Bagi yang belum, silakan subscribe dan tekan tombol lonceng yang ada di sampingnya. Tekan juga tombol like dan bagikan video ini ke sosmed teman-teman juga ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tabea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama ini kita pengenalan dasar komputer dulu. Sebelum kita nanti akhirnya menjadi mentor untuk kursus-kursus berikutnya. Jadi minimal ada persamaan persepsi, ada persamaan narasi terkait dengan bagaimana itu komputer, apa itu komputer, kemudian komponen-komponen komputer itu seperti apa, begitu toh? Oke, ada yang bisa jelaskan tentang apa itu komputer? Jadi komputer secara umum bisa dijelaskan yaitu peralatan elektronik yang saling terhubung antara satu komponen dengan komponen yang lain untuk memproses data sehingga menjadi informasi. Jadi dengan pengertian komputer seperti ini, ada beberapa komponen yang harus kita pahami terkait dengan komputer, yaitu ada 3. Pertama itu ada hardware, kedua ada software, dan ketiga ada brainware. Ada yang tahu apa itu hardware? Perangkat keras. Oke. Software? Perangkat lunak. Brainware? Pengguna komputer. Oke. Jadi di dalam komputer itu ada hardware, ada software, ada brainware. Oke. Di masing-masing ini juga terbagi beberapa kategori gitu. Ada yang namanya alat untuk input. Kemudian ada alat untuk proses dan ada alat untuk output. Input ini apa? Input masuk atau alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya apa? Yang di dekat-dekat sana. Ya Allah. Mouse. Mana ada? Apa lagi? Mouse. Itu yang atau bukan mouse? Bahaya. Keyboard, apa lagi? Itu yang sekarang ini saya lagi praktekkan itu. Touchscreen. Habis itu ada joystick, stick. Nah, joystick. Oke. Oke, itu beberapa ya. Untuk proses. Untuk memproses data. Jadi ketika data sudah diinput, lalu kemudian diproses. Kayak alat untuk memproses data apa? Tadi ini saya sudah sebut. Prosesor. Alatnya kecil. Alatnya itu cuma diameternya sekitar 5 x 5 cm. Tapi itu yang menjadi otak dari komputer. Sudah? Habis itu ada alat output. Alat output ini alat untuk menghasilkan informasi. Oke. Peralatan output apa saja? Monitor, apa lagi? Ayo. Kalau kamu presentasi lalu lihat, yang biasa kamu lihat itu apa? Infocus itu nama merek. Alatnya nama apa? Proyektor. Apa lagi? Ada juga untuk mendengarkan suara, speaker. Oke, itu hardware. Kemudian untuk software. Di dalam software juga terbagi ada beberapa. Ada yang namanya software aplikasi.
ada yang namanya sistem operasi atau operating system, dan ada yang namanya bahasa pemrograman. Aplikasi software ini aplikasi yang sudah disiapkan dalam bentuk paket untuk mendukung kebutuhan tertentu. Contoh kayak untuk mengolah kata, ada yang namanya Microsoft Office Word. Ada aplikasi untuk mengolah angka kayak Excel, kemudian untuk presentasi kayak PowerPoint, kemudian aplikasi untuk mendesain rumah atau infrastruktur kayak AutoCAD, dan lain sebagainya, banyak. Oke, itu contoh dari aplikasi. Kemudian untuk sistem operasi, ada yang tahu? Sistem operasi atau operating system. Komputer mau hidup pun harus ada sistem operasi. Salah satunya Windows. Software yang digunakan untuk mengontrol dan mengendalikan sistem dan juga aplikasi supaya bisa berjalan dalam komputer. Contohnya sistem operasi itu seperti Windows. Rata-rata yang kita pakai adalah Windows. Ada juga yang gratis seperti Linux. Ada yang tahu? Pernah dengar? Unix. Di HP juga ada sistem operasinya. Ada yang tahu beberapa? Pernah dengar bahasa ini? Oh iya. Oke, jadi sistem operasi ini salah satu software yang penting untuk menghidupkan komputer. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini adalah software untuk membuat sistem operasi atau aplikasi. Jadi aplikasi yang ketemu kenal kayak Word, Excel, PowerPoint ini semua diproduksi lewat bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan atau yang paling sering digunakan itu kalau di komputer itu ada yang namanya bahasa C, bahasa C++, ada namanya Java. Oke, itu jenis-jenis bahasa pemrograman. Kemudian lanjut ada brainware. Ada namanya brainware. Brainware ini mengacu pada pengguna komputer. Pengguna komputer ini siapa? Katorang. Oke. Hanya diklasifikasikan atau dikelompokkan dalam beberapa jenis atau profesi. Ada beberapa yang namanya, analitik atau analisa. Ada juga yang berprofesi sebagai pemrograman, programmer. Ada yang namanya operator, administrator, dan lain-lain. Oke. Jadi ini adalah komponen-komponen komputer yang minimal harus dipahami. Lalu pertanyaannya, hard disk, USB, memori, itu masuk dalam komponen mana? Dia masuk dalam komponen eksternal sebagai storage atau alat untuk menyimpan data. Oke? Oke, demikian tadi materi yang sudah kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurang, teman-teman boleh memberikan masukan pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabea.